segala sesuatu yang bisa disampaikan, sebaiknya langsung disampaikan. Waktu nggak akan pernah bersekongkol dengan kita ini. Ya kan? Ibumu hanya ingin kalian tahu dia baik-baik saja. Emang Bapak bisa berkomunikasi dengan orang yang gak sadar? Cuma perlu dengar saja. Saya Yayu, peran saya sebagai Karso. Kalau dibilang film ini bercerita tentang apa sih, unik sekali ya. Karena pasti semua punya sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Tapi pandangan saya sih ngeliat bahwa saya punya ngerasa begini. Ketika kita udah kita baru merasa memiliki setelah kita kehilangan. Hai, nama saya Richard O. Saya penulis dan sutradara film Menunggu Bunda. Menunggu Bunda sebenarnya ditulis sekitar 3 tahun yang lalu ya. Karena pada waktu itu ada sebuah percakapan antara saya dan Pak Navin, dan dia itu membicarakan sebuah pengalaman dia menunggu seseorang di rumah sakit, dan dari sana saya mengembangkan sebuah cerita. Nanti Sin bilang sama Alma, Alma datang dengan tangan mau kasih tahu ibu dia mau kawin lagi, ya kan? Nah, Setiap film itu ya tentu saja ada selalu kendala ataupun tantangannya, dan saya pikir seorang sutradara tugasnya itu mestinya bisa mencari solusi di dalam setiap kesulitan itu dan tetap bisa mengambil apa yang dia inginkan. semua karakter dari kecil sampai gede adalah karakter. Dia bukan kayak yang disebut karakter yang flat, tapi round gitu loh, ya. Halo, namaku Putri Ayudya. Di sini berperan sebagai Bu Yeni, aka Bunda. Di film Menunggu Bunda ini, garis besar cerita adalah sebuah keluarga yang sedang menunggu ibundanya di rumah sakit. Ada anaknya 3, ada Alia, Alma, dan Andra. Bersama dengan ayah yang early stage of, nggak early juga sih, sudah di dalam tahap Alzheimer gitu. So, cerita ini berputar pada peristiwa di mana mereka menemukan rahasia-rahasia tentang hidup Bunda dan kisah-kisah masa lalu yang menjadi kenangan mereka bersama-sama sepanjang menunggu Bunda di rumah sakit. Gitu. Di film Menunggu Bunda ini, aku berperan sebagai Andra, di mana Andra ini adalah anak paling kecil di antara kakak duanya yang perempuan, dan mereka dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang sebenarnya, sampai akhirnya terungkaplah satu kejadian yang mungkin orang gak bakal menyangka kalau itu benar-benar terjadi. Tapi Andra ini baik banget dan dia jadi anak kesayangan ibu ya, makanya dia
sangat belain ibu. Apapun yang terjadi dengan ibu harus dia yang orang paling depan banget buat belain ibunya. Bunda sih lebih tepatnya Bunda. Enggak. Bunda nggak boleh dibawa kemana-mana. Tetap di sini. Bunda punya harapan. Biar sedikit sekalipun ia punya harapan. Ayo, Ma, kita pulang. Ruslan udah nunggu dari tadi. Dari awal sudah diberitahu bahwa Bunda ini seperti Mother Universe gitu. Beliau sangat punya hati yang besar, yang mencintai segala sesuatunya gitu. Bunda ini punya kasih yang gak habis-habis untuk semuanya, gak pernah membedakan, bukan hanya sama anak-anak yang dia bawa ke rumah gitu, tapi juga anak siapa saja kelihatannya. Dan Bunda ini juga mengasihi banyak sekali orang. Mungkin buatku justru lebih platonik ya. It's not only about universe, it's also about God's love gitu ke umat, yang benar-benar bikin kita berkaca kembali tentang apa saja yang sebenarnya kita yakini untuk kita cintai selama ini dalam kehidupan. Iya Bu, aku tahu. Tapi aku sudah membuat keputusan. Ayah dan ibu sudah menjadi keluarga yang sempurna dan sudah memberikan semua yang bisa kalian berikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Apa pernah Bunda tunjukin itu semua? Kok tega ya? Membuat Bunda harus selalu menunggu. Menunggu dan menunggu kamu jadi lebih dewasa. Kamu, Ndra. Kamu harapan Bunda satu-satunya. Maafin aku. Maafin aku nggak becus. Bukan itu maksud Andra, Kak. Nggak becus jadi kakak. Tantangannya adalah ini sudah jelas karena nggak pernah ngerasain punya bayi, jadi tantangannya ini, terus harus memainkan karakter yang jauh banget umurnya sama aku. Aku di sini aku masih umur 20 dan di sini umurnya 28, yang udah punya anak 2, yang udah nikah 2 kali, karena nggak pernah ngerasain semua hal itu dan nggak pernah sebelumnya main menjadi ibu hamil, menjadi istri. Jadi itu sih tantangannya. Kamu nggak bocor gila lu. Masa Sikap. Rustam ini dibilang deket dengan ibu, sebenarnya bukan sosok menantu favorit juga sih, cuman dia memiliki rasa kepedulian yang sebesar itu terhadap ibu, karena dia memproyeksikan si ibu ini sebagai ibunya sendiri gitu kan. Jadi tapi semua perhatian, semua solusi yang dia berikan untuk konflik di masalah keluarga ini tuh nggak bisa diterima sama sebuah anggota keluarga. Itu sering banyak kontranya malah. Rustam mungkin kemunculannya tidak banyak, tapi dia cukup menyampaikan satu fakta yang penting ya, fakta kunci mungkin mungkin bisa jadi kunci juga di cerita ini. Konflik perkembangan konfliknya itu bakal ke arah mana, di perjalanan ada masalah apa gitu. ya endingnya gitu ya. Juga untuk bangsa rawat inap ibu. Jadi ini kita pengen kita reading hari ini bukan reading yang secara umum sering dilakukan kan? Ya. Sound. Right. Kamera. Action. Dari mulai reading pertama udah dikejutkan dengan proses reading yang berbeda dari biasanya.
Di situ banyak banget proses adaptasi yang harus aku lakuin sebagai talent tentunya, dan juga pembelajaran atau bedah karakter yang harus dilakukan secara personal maupun secara bareng-bareng dengan adik-adik, dengan ayah bunda, dengan cara yang baru. Ko Richard itu ternyata Ko Richard di reading dan juga di lapangan masih tetap sama gitu. Dia konsisten banget dengan karakter dia yang cukup signature, cara pengambilan gambar yang berbeda, cara briefing yang berbeda, cara briefing sih terutama ya. Setiap adegan Ko Richard pasti sudah punya imajinasi yang cukup gamblang tentang apa yang mau terjadi dan bagaimana cara pengambilannya. Saya selalu ingin mencari sebuah kejutan dari setiap karakter yang tak terpikirkan di dalam tulisan ataupun pemikiran saya pada awalnya. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita udah di dalam lokasi, di dalam sebuah scene di mana sesuatu terjadi, dan itulah yang ditunggu-tunggu terjadi di dalam sebuah pembuatan film. Karena kalau semuanya yang mengikuti apa yang tertulis, ya saya pikir itu bukan pendalaman karakter, itu hanya penghafalan. Ya kan? Mendalami sebuah karakter berarti dia udah huni di dalam dunia itu dan dia tahu persis karakter seperti apa, dan habis itu dia injeksi juga kepribadian dirinya di dalamnya. Nah di situ membuat seorang karakter itu menjadi otentik ya, dan tidak berpura-pura menjadi pemeran gitu. Break sakit, sehat dulu dikit. Jadi menarik karena lagi-lagi secara teknis harus berubah warna rambut, berubah kerut-kerutan di wajah gitu. Jadi struggling banget untuk teman-teman Astrada yang harus juga bikin jadwal dengan bijaksana. Dan ini timnya tim kecil. Jadi kalau buat saya ini banyak abrakadabra jadi gitu, sama banyak ilmu ini ya, Roro Jonggrangnya gitu, luar biasa banget. Dan menurutku nggak bisa tercapai kalau timnya nggak prepared dan timnya kurang solid dikit aja. Ini akan cracking nih gitu, karena kita juga lagi di waktu puasa ya. So semuanya benar-benar harus bersahabat dengan kondisi, dengan waktu, dan mendekatkan diri satu sama lain dengan cepat. Cinta yang membuat mereka berkumpul, cinta dari Ibu Yeni yang bisa ngumpulin anak-anaknya, dan kekuatan cinta itu kemudian membuat semua orang terlibat di situ. Pak Karso yang tadinya cuman pasien di situ juga bisa terlibat dalam peristiwa keluarga mereka gitu. Jadi kalau kita lihat premisnya cinta.